Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikologi Belajar Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5C eksklusif yang beranggotakan yang pertama Rabiatul Adawiyah, yang kedua Reina Irgi Auliana Sution, yang ketiga Rija Mahyuda, dan yang keempat saya sendiri Siti Farida, dan yang kelima Juwan Fahreja. Di sini kami akan membawakan materi presentasi kelompok yang berjudul Tinjauan Teori Belajar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Secara umum, tinjauan teori belajar adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar mengenai teori-teori belajar yang masih mentah, kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian teori belajar yang paling relevan untuk kemudian mengaitkan data teori belajar yang akan dihimpun untuk menjawab permasalahan. Pembahasan selanjutnya mengenai tinjauan teori belajar akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teori belajar behavioristik, yang kedua, teori belajar kognitif, dan yang ketiga, teori belajar humanistik, dan ada pula teori belajar perspektif Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Psikologi aliran behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori-teori tentang belajar yang dipelopori oleh Thorndike, di mana teori belajar Thorndike disebut juga dengan koneksionisme, karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respons. Dan para ahli ini mendasarkan teorinya atas hasil-hasil penelitiannya terhadap tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Ada pula karakteristik teori belajar behavioristik, yaitu mengenai pandangan tentang belajar. Menurut aliran ini adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dan menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Dan menurutnya, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret dan dapat diamati, atau yang non-konkret tidak bisa diamati. Selanjutnya, pembahasan kedua, saya akan memaparkan mengenai teori belajar kognitif. Psikologi kognitif mulai berkembang dengan lahirnya teori belajar Gestalt. Menurut psikologi Gestalt, tingkat kejelasan atau keberartian dari apa yang diamati dari situasi belajar adalah lebih meningkatkan belajar seseorang daripada dengan hukuman dan ganjaran. Dan teori belajar kognitif ini fokus pada mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di kelas adalah faktor kognitif yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, pembahasan ketiga mengenai teori belajar humanistik. Salah satu ahli berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik tersebut. Dan pembahasan yang terakhir, teori belajar perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, makna belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Metode pembelajaran dalam Islam antara lain dengan menggunakan metode trial and error, peneladanan, dan pengulangan. Sekian pembahasan mengenai tinjauan teori belajar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.